Terima kasih sudah menonton video kali ini. Hari ini saya akan coba untuk menceritakan sebuah pengalaman horor saya. Saya hampir lupa dengan kejadian ini, tapi tiba-tiba teringat kembali dan saya serasa ingin menyampaikan kepada teman-teman tentang cerita ini ya. Ini terjadi pada sekitar tahun 2011. Saat itu saya kelas 2 SMK ya. Nah, saya ini kebetulan jurusan multimedia, jadi berhubunganlah sama equipment seperti kamera, pokoknya yang bersifat perfilman lah seperti itu. Nah, saat itu kami dapat tugas, untuk membuat suatu proyek film dengan tema bebas gitu, yang penting film lah. Jadi guru itu inginnya kami bisa produksi sesuatu dari jurusan multimedia ini. Akhirnya kami satu kelas ini diwajibkanlah untuk ikut berpartisipasi tanpa terkecuali. Nah, tema pertama yang kami usung waktu itu adalah romantik, tentang cinta-cintaan. Nah, film ini sempat jalan tapi berhenti karena ada satu dan lain hal dan kami anggap gagal. Jadi saya dan teman-teman coba untuk putar otak gitu, kira-kira cerita apa yang bisa kita perankan. Akhirnya dicetuskanlah satu tema horor saat itu, tapi mendapatkan pro dan kontra lah gitu. Yang pro ini dari laki-laki, kontra dari perempuan gitu kan, anak perempuan. Jadi yang perempuan ini, teman-teman saya yang perempuan ini menganggap terlalu menyeramkan untuk jadikan genre film gitu. Tapi kami yang laki-laki ini ya bersemangat sekali gitu, mungkin karena seru gitu kan ya. Jadi ya setelah melakukan voting, akhirnya diputuskanlah kalau kami akan membuat sebuah film. Jadi film yang kami ingin buat ini berjudul Ghost at School, ya, hantu di sekolah. Yang menjadi pemeran utama di sini adalah 6 anak laki-laki yang dalam ceritanya ini adalah mereka yang nekat untuk uji nyali di sekolah karena ingin membuktikan cerita-cerita tentang sekolah tempat mereka ini menuntut ilmu. Katanya banyak hantunya. Mereka berenam ini sepakat untuk melakukan sebuah uji nyali pada malam Jumat. Nah, di luar cerita itu, jadi kami sepakat untuk melaksanakan syuting setiap hari Sabtu malam saja, malam Minggu ya. Jadi dalam satu minggu satu kali yang syuting hari Sabtu malam saja. Karena kalau di hari lain itu ya mungkin karena ada PR, tugas dan lain-lain, jadi suka bentrok sama jadwal gitu ya. Makanya kami pilih Sabtu malam saja gitu. Jadi besoknya udah bisa istirahat hari Minggu gitu. Nah, di pertama kali syuting itu semuanya datang gitu. Satu kelas semuanya datang tanpa terkecuali gitu. Bagusnya seperti itu memang. Karena kan kami ini datangnya beramai, otomatis ribut dan riuh saat itu. Sedangkan kondisi sekolah kalau malam ya kan sepi, tidak ada, paling yang ada tuh ya penjaga sekolah, tapi itu pun jarang-jarang datang. Kalau datang mungkin udah malam sekali gitu untuk patroli. Ada juga sih guru-guru yang tinggal di rumah dinas di samping sekolah itu. Kami ini sudah sepakat sebelumnya ingin bertemu dengan salah satu guru, namanya Pak Adi. Pak Adi ini adalah guru PJOK gitu, guru olahraga.
yang kebetulan rumah dinasnya ada di samping sekolah. Jadi kami minta tolong sama beliau. Nah, saya akan sedikit gambarkan lingkungan sekolah saya ini. Ini sudah pasti di depannya itu pagar gitu ya, pagar. Ketika jalan masuk, sebelah kiri itu kantor pos sapam, sebelah kanannya koperasi, bagian depannya itu sekolah, udah sekolah. Nah, sekolah saya ini kabarnya dulu adalah bekas rumah sakit. Jadi selasarnya itu ada 3 gitu, kanan, tengah, dan kiri. Tapi di bagian belakangnya itu nyambung gitu, menjadi seperti kotak gitu. Jadi tidak putus dia, tetap nyambung. Nah, ketika kami sedang berkumpul di dekat kantor pos itu, tiba-tiba seperti ada yang melempar batu sangat besar sekali di seng atau atap kantor pos itu ya. Pah, kagetlah kami semuanya itu. Kaget dan terdiam gitu, karena semacam teguran yang sangat nyata gitu kan. Kami yang melihat ke satu-satu gitu kan, siapa ini yang iseng gitu, yang lempar ini tidak ada yang ngaku dan merasa tidak melempar sesuatu. Oke lah, kami anggap itu sebagai teguran gitu kan ya, dan kami pun saat itu sudah mulai agak kondusif gitu kan, sudah mulai menentukan sikap dan memikirkan tujuan pertama kami yaitu untuk syuting, dan untuk syuting saja, tidak untuk main-main, tidak untuk beribut, dan kami pun memulai syuting pada malam itu. Nah, sebelum syuting dilakukan, kami melakukan persiapan lah gitu kan, siapa-siapa yang megang kamera, siapa-siapa yang megang mic gitu, nanti diaturlah di situ. Jadi ketika lagi setting, guru yang kami minta untuk mendampingi ini, Pak Adi, tiba-tiba turun ke tengah lapangan dan menghampiri sebuah pohon besar. Jadi di tengah lapangan sekolah ini ada pohon mangga yang lumayan besar, dan di bawahnya itu ada kursi untuk nyantai lah, mungkin pas jam istirahat siang itu. Tapi beliau turun sendiri tiba-tiba tanpa kasih tahu, "Pak, situ dulu ya." Enggak ada bilang kayak gitu. Nah, kami yang ada di situ memperhatikan apa sih yang dilakukan sama Pak Adi ini gitu kan. Setelah memperhatikan, Pak Adi ini seperti sedang ngobrol sama sesuatu, lalu tiba-tiba manjat ke atas pohon. Kami pikir, kenapa nih Pak Adi, ngapain dia di atas pohon, manjat-manjat segala malam ini kan. Ya, akhirnya dalam waktu itu Pak Adi ini pun turun dan menghampiri kami, lalu memberikan kami nasihat gitu. Beliau bilang, "Tolong jaga sikap kalian. Jangan ribut, jangan buat kegaduhan, jangan mengganggu mereka." Maksud Bapak siapa, Pak? Mereka yang ada di sini, Pak. Kan mereka menunggu di sini sudah lama. Jadi kita harus sopan, jangan sampai membuat mereka marah dan mengganggu kelancaran syuting yang akan kalian lakukan malam ini. kami pun mengiyakan nasihat dari Pak Adi ini dan mulai melakukan syuting. Nah, di sini saya juga ikut andil sebagai pemeran dalam film ini ya. Dalam film ini ada 6 orang laki-laki. Saya sebutkan saja namanya Amru, Niko, Rabuan, Nuris, saya, dan Ruger. Jadi ada 6 orang ya. Jadi kita langsung masuk ke konteks ceritanya dulu ya, karena di akhir nanti akan saya ceritakan bagian yang horornya. Jadi dalam ceritanya itu seperti yang saya sampaikan pertama tadi, 6 orang laki-laki yang penasaran
terhadap sekolahnya dan ingin melakukan uji nyali berenang gitu. Lalu mereka memutuskan untuk pergi pada malam Jumat. Dimulailah uji nyali mereka ini dengan cara berjalan bersama-sama melewati selasar demi selasar kelas-kelas yang ada di sekolah. Ketika dalam perjalanan mereka menyusuri selasar-selasar sekolah ini, si Rabuan, jadi si Rabuan ini tipe penakut sebenarnya, cuma karena mungkin gengsi sama teman-temannya, jadi dia ikut aja gitu. Tapi tidak lama setelah perjalanan mereka ini, si Rabuan pengen pulang. Kami yang berlima ini menentang gitu ya, kenapa baru sekarang kamu mau pulang gitu kan, sedangkan kita udah setengah jalan lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi si Rabuan ini mungkin ngerasa aneh dan takut, makanya dia memutuskan untuk pulang saat itu. Lalu pulanglah si Rabuan ini duluan. Jadi si Rabuan ini pulang sendirian. Tiba-tiba dia ini dikagetkan dengan suara yang memanggil namanya. Rabuan, Rabuan, sini. Seperti itu. Jadi si Rabuan ini kaget melihat ke kanan kiri tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dia pun berlari, lalu terjatuh, tersungkur dan pingsan. Nah, kalau dalam footage-nya itu si Rabuan ini diseret oleh sesuatu gitu. Ada yang menyeret dia dari jalan gitu kan, ada yang membawa dia pergi gitu. Tapi si Rabuan ini dalam kondisi pingsan dan tidak tahu siapa yang membawa dia lari. Tidak lama setelah itu si Ruger juga merasa demikian gitu. Dia juga merasa aneh sama sekeliling ini dan dia ingin pulang dan menyusul si Rabuan. Karena sudah mulai mementingkan ego masing-masing, ini adalah kami biarkan kamu pulang, pulanglah kamu gitu kan. Akhirnya si Ruger pulang menyusul si Rabuan. Tinggallah kami berempat nih. Nah si Ruger yang tadi ingin pulang dan menyusul Rabuan, dia justru nyasar dan tidak tahu nih kemana nih, kok tiba-tiba kayak ada di suatu lapangan yang luas gitu, tapi bukan lapangan di sekolah, jadi banyak ilalang. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti itu, jadi dia kaget dan si Ruger nih menguatkan dirinya dan menantang gitu. Woi, siapa itu? Woi, siapa itu? Karena mungkin sikapnya yang seperti itu, si Ruger ini kena gitu. Kena, jadi dia belakangnya ditepuk sama suatu makhluk. Dan si Ruger ini pingsan tiba-tiba. Nah, sekarang kita kembali ke cerita 4 orang ini, saya, Amru, Niko, dan Noris. Nah, ketika kami sedang berjalan berangkat menyusuri di sekolah ini, si Nuris itu notice kalau ada sesuatu yang berbunyi di sebelah lapangan basket. Setelah kami lihat, itu rupanya bola basket gitu. Tapi bola basketnya itu mantul-mantul di tengah lapangan. Ya kami shock lah itu kan. Tapi si Nuris justru pengen menghampiri bola ini, bola basket ini. Kami bilang jangan. Itu mungkin yang sesuatu yang lain kata kami kan. Tapi si Nuris karena dia ini memang anak basket gitu kan dalam ceritanya, dia tuh pengen aja kalau ada bola basket tuh pengen main aja gitu. Tanpa memperdulikan kami, dia pun langsung ke lapangan basket dan menghampiri bola yang tadi. Kami bertiga ini langsung lari ke arah yang sebaliknya dari Nuris berlari tadi. Nah sekarang tinggal kami bertiga, saya, Amru, sama Niko. Karena kami ini udah memang sangat pemberani lah gitu dibanding yang lain, kami memutuskan untuk masing-masing itu berpisah. Jadi saya ke sebelah kanan, si Amru di tengah, si Niko di
kiri gitu, jalan masing-masing kami memisah gitu kan, untuk menguji keberanian kami. Nah, ketika scene saya ini di shoot gitu kan, saya di situ tiba-tiba, singkat cerita aja ini, saya di situ ketemu sama tuyul, tapi tuyulnya itu lari ke arah sebelah saya, terus saya lari, tiba-tiba si tuyulnya itu ngejar ke saya langsung. Terus si Ambrung dia juga melihat tuyul, tapi di atas dek. Jadi di atas dek itu ada tuyul bersimbah darah yang mengetahui dia dari atas. Si Ambrung terjatuh lalu lari tunggang langgang gitu. Di lain tempat si Niko ini dia tipe orang yang pemberani tapi sudah kebingungan gitu. Jadi dia masih itu seperti nyasar lah gitu, dalam cerita itu nyasar dia, masih nyari, lalu pengen kembali lagi ke tempat kami tadi bubar gitu, bubar. Sedangkan saya sama Ambrung ini sudah lari gitu, udah tunggang langgang. Akhirnya kami pun ketemu di satu titik dan berjalan berbarengan gitu kan, waspada gitu, karena udah mulai nggak kondusif nih, udah mulai ada banyak gangguan gitu. Kami berjalan dan saat itu memutuskan untuk mencari si Niko. Kemana Niko nggak ketemu, kemana dia. Nah, kami pun berjalan menyusuri Selasa lagi dan melihat ke masing-masing kelas, ya kan. Siapa tahu si Niko ini masuk ke dalam kelas atau gimana gitu kan. Jadi kami coba cari-cari aja gitu. Kami teriakin, Niko gimana Niko, ayo kita pulang Niko, seperti itu. Jadi kami periksa berdua kan, masing-masing kelas itu kan, melewati juga pohon mangga yang di tengah tadi itu. Nah, lalu singkat cerita, kami bertemu di dekat pintu keluar sekolah, lalu mendapati sendal Rabuan sebelah, tapi cuma hanya sebelah, tidak dulunya hanya sebelah. Lalu kami mulai berpikiran liar, kemana Rabuan, kok tinggal sendalnya, tidak mungkin dia pulang hanya dengan bawa satu sendal gitu kan, sebelah sendal, pasti ada apa-apa gitu. Dan kami pun langsung keluar sekolah, dan benar di situ kami melihat di tengah lapangan itu Ruger, Nuris dan Rabuan sudah terbaring di tengah lapangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah dinyalakan. Lalu kami pun menghampiri mereka dan menyadarkan mereka untuk bangun gitu. Dan setelah mereka sadar, barulah kami pulang dan film pun selesai seperti itu.